Keran air dibuka dong. Kucur, saya kencing. Tiba-tiba keran air mati. Karena yang gue lihat itu bukan muka dia. Misalkan di sini jendela. Ini dia di sini. Ketika kita editing, dia di sini kepalanya. Ya, tapi dia posisi ngebelakangin kamera. Ngebelakangin kamera, tap, turun, tek tuh. Dan biasanya mukanya biasa. Cuman senyumnya lama-lama tek sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo break kuku kaki, balik lagi bersama gua Au dalam segmen di segmen Kismis pertama ini gua kedatangan bintang tamu, salah satu konten kreator dari Jakarta Barat. Dia pengen ceritain kisah mistisnya saat pembuatan film horor. Oke, kita langsung sapa aja konten kreator yang satu ini. Halo Bang Ari. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Dari sana jam berapa dari rumah? Dari rumah tadi jam habis asar lah. Itu kalau boleh tahu Jakarta Baratnya di mana, Bang? Angke. Oh, Angke. Iya. Oke, Bang, kalau boleh tahu inti ceritanya itu apa, Bang? Inti ceritanya ditongolin satu sosok. Ya gue sih nggak menyebut namanya, cuman emang sosok itu turun sendiri dari atas ke bawah, pas di belakang produser kita sama kameramen kita gitu. Ya dia sih dengan senyum, cuman senyumnya itu lebar sampai nyaris ke kuping lah. Nah, Joker tahu, Joker kalah pokoknya. Tapi gua sebut dia Joker. Karena kalau gua nyebut namanya ya sampai sekarang pun masih suka ke bawah. Ini Bang, tahan dulu Bang ya. Harus kita sadari bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka, maka jaga sikap dan lisan kita dimanapun kita berada. Oke, langsung aja kita gas ke ceritanya. Awal cerita kita itu dari Jakarta jam 3 subuh. Kenapa kita berangkat jam 3 subuh? Karena kita biar nggak macet lah. Gitu. Itu film perdana kita, horor yang benar-benar kita buat no komedi sama sekali. Gitu kan, dengan persiapan yang sudah matang, segala sesuatu kostum dan lain-lain kita sudah persiapkan. Kita berangkat jam 3 subuh, kita berangkat nyampe ke villa itu jam 6 pagi. Nyampe ke villa, istirahat dulu. Nah, salah satu produser kita ini kebelet kencing, karena kita nunggu villa itu jam 6, jam 8 baru boleh masuk. Oh, ini udah nyampe villa berarti? Udah nyampe villa. Berarti dari Jakarta jam 3, nyampe villa jam 6. Oh, jam 6. 3 jam lah, karena ya berhenti-berhenti di makan, minum, dan lain-lain. Ada apa-apa itu pokoknya lancar dari Jakarta sampai puncak lancar. Sampai di depan villa kita taruh mobil, siapin packing segala macam, set segala macam. Satu produser kita ini kebelet kencing. Maaf Bang, ini syutingnya di daerah puncak. Oh. Daerah puncak. Ya pokoknya nggak jauh dari puncak pas lah. Oh iya. Ya villanya kita nggak sebutkan. Dia itu villanya emang sering kita datengin dulu. Sebelum kita syuting kita sering datang ke sana karena emang pemandangannya bagus, dinginnya dapet, view-nya dapet. Nah kita pikir udah di sini aja lah kita syuting. Gitu. Akhirnya kita ke sana. Produser kita ini kencing nih, masuklah ke toilet bawah nih. Keran air dibuka dong, kucur, kita kencing. Tiba-tiba keran air mati. Nah dia mikirnya mungkin air pada saat itu mati. Diputarlah lagi. Nah tiba-tiba keran itu harusnya kan kalau diputar lagi ke posisi mati. Nah ini kerannya berbalik lagi di posisi yang mati. Jadi harusnya kan hidup nih, dimatiin dong. Nah ini enggak, posisi tadi hidup diputar lagi ke mati. Diputar lagi sama dia hidup lagi. Cuman dia keep, karena kita mau syuting. Kita nggak mau nih ada feeling enak. Nah udah gitu, udah tuh dia diem. Nah firasat gua pada saat itu sih gua nggak ada firasat apa-apa. Cuman kayak, udah pokoknya fokus syuting sehari ini kelar gitu kan. Ya udah gitu salah satu talent kita nih dandan ini. Dia didandanin kebetulan pakai gaya pocong, ya kan? Kita bingung nih, kalau kita mukanya putihin, jadinya
aneh gitu kan. Ya udah kita semua hitamin muka. Ambil tek-tek pada saat itu kita ngambil jam 10 pagi. Oh, itu udah pagi. Pagi kita ngambil film setan itu selalu kita ngambil pagi. Pagi. Tapi dengan kita tutup kayak gini semua kan setnya. Udah kita hitamin semua, ambil adegan dia nongol lah di jendela. Pas nongol di jendela, action tuh. Cuman kamera mundur beberapa detik. Tap, cut, tutup. Kita lihat hasilnya. Coba pas gue lihat, mungkin teman-teman ngeliatnya biasa. Pas gue lihat, ya anjing kok beda nih. Karena apa? Mata dia sebenarnya nggak putih. Ada hitamnya kan? Cuman yang dilihat itu putih. Ya kan? Sampai pihak editing pun juga digelapin tetap kelihatan putih. Oke lah, udah kita diam. Itu posisinya di belakang atau pas di muka Muka dia. Yang kelihatan di kamera? Ya, bukan muka Bukan dia, muka dia. muka yang lain. Muka yang lain. Nah, cuman pada saat itu udahlah. Tapi yang lihat cuman. Nah, gua pada saat itu cuman emang peraturan kalau kita syuting film setan itu gua mikir kita jangan ngobrol tentang lu ngerasain apa, jangan takutnya kan keganggu. Oke. Udah gitu udah tuh dapat dia nih tag. Nah, jam 12 siang habis zuhur kita istirahat, ambil adegan jatuh dia ini. Bukan jatuh. Kita lagi pada ngumpul gini nih, acting perannya. Dia muncul dari belakang. Ya kan? Si setan yang pocong itu. Muncullah dia dari belakang. Tet. Kejadian sesuatu, jatuhlah tuh si talent yang pocong itu. Jatuhnya itu dari tangga bubuk. Gua pikirnya dia bakal mati di situ. Karena jatuhnya banyak. Pas kita loncat ngelihat dia ternyata cuma jatuh satu tangga dong, plak dia pegangan. Tapi suaranya banyak sampai bawah. Bubuk. Rasain gak sih? Agak enak ya? Iya, gak enak banget kan? Gua horny tahu. Horny. Di situ juga mikir aneh. Kata gua anehnya, ah udahlah nggak mau pusing, ya kan. Ambil lagi adegan di dapur, sama. Mungkin di dapur itu karena kostumnya dia udah yang namanya pocong kan diginiin. Mungkin karena udah kelamaan, udah banyak yang lepas, ya kan. Setelah lepas, jadi jatuhnya tinggi badan yang si talent itu sama tinggi hasil dari si film itu jauh berbeda. Misalkan di sini jendela, ini dia di sini. Ketika kita editing, dia di sini, kepalanya. Nah di situ tuh, pokoknya kejadian itu masih siang banget. Dari kita mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu kita ambil adegan setan semua. Biar si yang menjadi meranin setannya ini nih nggak ikutan takut juga kan. Nah udah selesai dari adegan setan dia, satu adegan lah. Itu malam kita nih talent adegannya di situ mau cari makan. Aduh, udah gue depan. Kok kita kayak angka 10 sih sayang? Ini kita mau mana sih? Warung, yakin lo? Warung. Kiri. Ini ke kiri. Cerita dari villa keluar, ya kan malam-malam. Gue udah notice nih sama satu talent nih. Gue bilang kan lu megang center. Lu jangan nih mainin center ke atas, ya kan? Karena udah suasananya udah beda. Cuma satu talent ini bandel. Bikin dia bercanda kali, tak gitu. Gue udah bilang jangan. mau nyenter kemana-mana gitu. Mana-mana. Alhasil kameramen sini, kamera di sini. Kita di sini jalan dong. Plak aja. Wah, nggak beres. Pas nyenter ke atas, pas di belakang. Set aja. Itu posisinya di depan dulu orang. Ya, tapi dia posisi ngebelakangin kamera. Ngebelakangin kamera, turun, aja. Dan biasanya mukanya biasa. Cuman senyumnya lama-lama tek sampai sini. Itu yang lihat semua. Gua. Cuman gua keep lagi karena ya ini sebenarnya pure kesalahan, bukan kesalahan kita. Kesalahan satu talent itu. Gua bilang ngapain lu mainin center? Ya mungkin tadinya dia cuma ngelihat ngapain sih. Ngerasa ke center keganggu ya turun gitu. Pas di belakang kameramen kita. Pada saat itu suasana gelap. Jadi bibirnya pokoknya dia Joker kalah melebar sama dia. Segini. Pokoknya sampai sekarang kalau gue nyebutin dia tuh. Makanya gue gak mau nyebut nama itunya karena ya masih berasa gitu. Pada syuting udah
2020-an kan itu. Udah itu kelar, masuk ke dalam villa. Ya kan? Syuting kelar tuh. Ya kan, istirahat, main kartu lah. Uno sih sebenarnya, kartu Uno. Yang ngeliat nih sama kameramen. Main di sini, kamar di sana. Udah gitu main kartu, tap. Dia emang matanya ke sana mulu, tap. Ngeliat lagi, gue bilang, kenapa? Enggak apa-apa. Karena kita masing-masing jaga nih. Nggak mau ngomong, ya udah. Dia ngeliat itu satu sosok perempuan bolak-balik. Dari kamar sebelah, kamarnya kebetulan ini pintu kamar. Ini kita lagi main di sini. Lewat aja begitu. Seret. Yang ngeliat dia doang satu. Habis itu udah tuh dia udah mulai nggak nyaman nih. Karena emang jujur dia penakut. Udah malam, besok kita mau ambil tag lagi nih di tempat pariwisata. Oh ya udah, istirahat tuh. Gua tidur, ada satu talent cewek, satu kamar. Terus satu kamar lagi sono. Nah, yang tadi ngeliat nih tidur kayak gini nih bangunnya sama. Jadi bentuknya L gitu, tidur situ. Gue pikir emang semua udah pada tidur. Ternyata malam-malam beberapa talent ada yang ngomong mau ke beli minum, mau beli makanan lah, belilah keluar mereka. Gue nggak tahu keluarnya jam berapa. Cuman menurut yang teman-teman keluar itu cuman sisa gua berdua di kamar, berdua di kamar sama dia sendiri di sini. Nah, dia di sini ngerasa di sini ada orang. Dia pikir ada satu talent lagi di situ. Ternyata nggak ada. Tapi emang dia nggak mau buka selimut pada saat itu. Tutup aja gitu kan. Dia udah takut. Emang udah feeling takut dia. Datanglah mobil suara, dia kan nyampe. Udah dong, udah nyampe kan hati udah tenang nih. Udah tenang, naik cuk ke atas. Dah, kok lu semua ikut? Iya. Ini yang tadi di sini siapa? Enggak, orang semuanya ikut, nggak ada yang di sini. Diem dia. Emang kenapa? Enggak apa-apa, tadi gitu kan. Duduk tuh di situ. Udah pada minum segala macem lah, pada makan segala macam, kenyang, tidur dong. Tidur semua. Jam 3 pas setengah 3, gue dibangunin sama satu talent nih dari kamar sebelah pindah. Gue pun nggak ngeh kan. Tiba-tiba nyelip di belakang gue, ngebisikin. Lu masih ngantuk nggak? Kata gue bilang ini pertanyaan bodoh nih. Kan gue merem, berarti gue masih tidur kan? Iya. Gue bilang kenapa? Kata gue gitu kan. Gue tidur sini ya. Ya udah, kata gue gitu. Tidur sini aja, kata gitu kan. Nggak lama lakinya datang. Lakinya manggil teriak. Yang kamu mau tidur di situ, kata gitu kan. Terus marah-marah lah pokoknya. Udah tuh gue bilang udah sono ke laki lu dulu, gue bilang gitu. Udah tuh dia akhirnya ke lakinya. Gue pikir ada apa, gue nggak tahu. Terus ternyata lakinya pun sama takut. Ditinggal sendiri. Udah. Gue bilang, yaudah kita tidur di ruang tamu. Semua tidur di ruang tamu, kamar kosong. Gue tanya kenapa emangnya? Akhirnya tidur lagi, udah tidur. Di kamar dia itu paling pojok pas deket tempat barbecue. Dulu tempat barbecue itu tuh digelapin gak serem. Tapi anehnya sekarang diterangin malah serem. Jadi namanya tembok, kalau digaruk kan gak bunyi. Jadi kata dia, jam 1:30 tuh udah mulai ada yang krok kayak kuku panjang, terus kayak terak gitu kan. Cuman dia pikir lagi, bukan kali, bukan. Makin dia bilang bukan, makin terus. Akhirnya dia udah nggak kuat. Mungkin gua rasa lakinya juga dengar, cuman ya mungkin namanya cowok kalau gua takut, perempuan pasti takut kan. Akhirnya udah diem. Udah gitu gua tanya, ya udahlah itu mungkin halusinasi aja, gua bilang gitu. Feeling gua udah tahu nih, emang kayaknya yang dilihat sama si produser kita nih. Cuman kan gue pikir udahlah nggak usah gitu kan. Tidur tuh kita tidur sampai subuh. Gue nggak tidur karena emang bener-bener kita hari itu tuh kalau ibarat kata orang mah villa tuh dikelilingin sama mereka semua. Sampai kita tuh diliatin semuanya, ya kan. Kita nyetel kalau nggak salah itu dulu di Trans TV ada yang buat ngaji-ngaji. Emang cuman pada saat itu kontennya bukan konten tentang horor, tentang poligami. Kata gue nggak ngefek nih yang ada nih. Gue bilang udah mendingan matiin TV, bisa istighfar masing-masing aja. Gue bilang gitu. Sampai jam 6 pagi loh, bayangin. Ada yang masuk ke dalam villa kita bawah, nyuci piring. Sret. Itu digangguinnya sampai pagi. Tapi itu semuanya ngumpul di ruang tamu jadi ngumpul di atas. Ini kayak gini nih. Ini semua di atas nih. Di bawah tuh nggak ada orang, kosong. Ini total emang pada saat itu ada berapa orang? Kurang lebih 5, 6, 7, 8, 9-an. 9, 10 orangan kalau nggak salah. 10, 9-an. Semua di atas mantep. Di bawah nggak ada orang.
kayak ada orang naik, ada orang jalan segala macem. Nah udah gitu pada takut dong, pikir kita udahlah sih ini jam 6 pagi, nggak mungkin kan, udah kan. Nggak lama beda setengah jam datanglah baru tak telan satu. Lu cuci piring mau ngapain? Orang piring bersih semua. Apaan? Orang gue juga baru turun terus naik lagi. Ah udah, gue bilang udah diem, kata gue gitu kan. Gak usah dibahas. Udah tuh, baliklah kita sore nih jam 4 subuh, jam 4 sore. Semua udah turun ke bawah, terap di atas kosong. Kalau di hotel gue percaya karena apa? Kamarnya connecting, pintu sama pintu kan. Ini kan pintu nggak ada. Lu mau ke atas ya harus lewat tangga itu. Itu benar-benar kayaknya udah marah semarah-marahnya. Dari ujung sini sampai ujung sono. Kayak lari. Karena emang atas ini bukannya ubin. Kayu. Gue nengok ke atas, teman gue nengok ke atas. Dengar. Udah bismillah. Gue pakai sepatu. Itu juga ikat sepatu kayak orang bego. Saking gue pengen keburu-buru keluar kan. Semakin gue buru-buru, makin kenceng. Keluar gue langsung. Dari situ ternyata ada yang ikut satu. Makanya gue bilang satu orang kalau lagi mens, usahakan bersih. Kita baru tahu kalau itu ada yang mens. Bersih, karena gini loh, kita manusia aja nyium di kamar mandi ada bau begitu aja kan. Iya. Bagi mereka mungkin wangi. Apalagi buat mereka kan itu makanan mereka gitu. Akhirnya ikut satu ke rumah. Makanya gue setiap syuting film horor, kita udah syuting tiga film itu, terus selalu ada yang ikut satu. Tapi emang balik lagi sendirinya gitu. Tanpa diusir ya? Tanpa diusir. Tapi dia dikasih ongkos nggak? Enggak lah, dia ikut sendiri, ongkos sendiri lah. Kirain. Bahkan ada satu kejadian pun juga kita diikutin, dan bahkan percaya nggak percaya, dia yang ngasih tahu kita kalau ada satu take yang kita lupa ambil. Ketika itu gue pulang dari sana, tidur. Habis tidur, dibilang mimpi bukan mimpi, dibilang enggak juga kayak mimpi gitu kan. Jadi posisinya dia manggil, sini kata dia itu. Tuh pucet bukan main. Balik lagi kata dia gitu. Ah, balik lagi ngapain? Gue bilang gitu kan. Ada yang lupa, satu yang belum diambil. Ah, gue bilang begini. Udah tuh gue, inilah udah masa bodoh gitu kan. Edit lah gue video. Terus sesuai susunan. Iya ini nggak keambil nih. Baru notice tuh ya? Baru notice. Wah berarti yang kemarin itu benar, bahwa yang di sana ngasih tahu, ini lu belum ngambil satu. Kenapa lu balik? Gitu. Di situ akhirnya pulang dari situ kena sakit COVID ya, kalau nggak salah kita COVID ya. Kita satu tim itu kena COVID. Kalau mereka sembuhnya cepet, gua yang sembuhnya lama. Habis COVID dapat COVID terus sampai 3 bulan. Karena emang katanya ada yang ikut. Nanya orang pintar, lebih dari satu pun sama, ini ada 2 sebenarnya yang ikut. Yang satu ini katanya mah dari tempat kerjaan gua, cuman dia udah paham memang ikut. Nah yang satu lagi ini ditanya nggak mau jawab. Yang gua pikir yang dia tanya jawab itu adalah yang di villa itu. Mungkin satu kesinggung sama gua karena di WC dulu ambil tag, gua duduk atau berdiri di atas kloset. Mungkin dia di situ. Nggak sopan mungkin. Nggak sopan. Ya. Makanya dari situ hampir kita mau putusin, udahlah jangan main film horor lah, karena jujur banyak orang-orang yang komen, kita termasuk hebatnya bukan hebat karena kita berani. Lo tuh nggak ada backingan di belakang lo. Biasa kalau film horor di film itu tuh biasanya udah ada beberapa paranormal. Karena apa? Mereka pun merasa terpanggil gitu loh. Karena emang kita setiap syuting, gua nggak tahu kenapa selalu bertepatan dengan satu suro itu. Oh jadi pas waktu itu syuting itu sama 3 kali syuting malam satu suro. Baru kita ngenya ketika kita pulang, baru kita ngenya kita mau pulang. Karena kita syuting kan ngelihat jadwal libur mereka. Iya betul. Liburnya hari itu, kita liburnya kita kejar itu. Gitu. Makanya sampai sekarang pun kita tim bukan menutup rapat-rapat, nggak mungkin kita nggak main film horor, pasti kita main, cuman nanti ketika kita udah punya satu backingan, mungkin dia nggak bisa ikut. Tapi dia udah magerin kita gitu, karena kita yang takutin itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin kerasukan kan udah biasa nih maksudnya, cuman yang kita takutin nguasain tuh orang itu bikin enggak kan gitu. Makanya dari situ tim bilang udahlah kita tutup dulu gitu, karena emang 3 kali kita main film, 3 kali kita juga diikuti, 3 kali juga kita diganggu gitu. Makanya saran buat yang lain nih, kalau emang konten kreator mau bikin film horor bagus sebenarnya. Jadi cuman saran gue mungkin kayak
dipersiapkan lagi mental sebenarnya satu, kedua attitude dan jaga sikap. Maksud gua kita ini sebenarnya mainin karakter yang mungkin mereka pikir teman mereka gitu. Sampai kita sadari gitu kan, kita mau bentuknya sama kayak mereka, bentuknya saya sama. Walaupun mungkin karakter yang mainin tuh dianya itu tuh nggak ngeh gitu. Kadang emang yang jadi setan ini nggak pernah diganggu. Oh, ya justru yang mainnya ini ya. harusnya kan kalau yang mau diganggu ya dia dong. Iya, betul. Mungkin karena kalau kata teman-teman bercandaan mah dia kan temennya, nggak mungkin diganggu gitu. Nah dari situ gue pikir udahlah kita tutup dulu aja. Kita lebih baik main film yang lain dulu. Gitu. Jadi sekarang udah main film horor lagi. Nggak main gitu. Cuman ada sih kepengenan main film horor gitu kan. Cuman lebih tepatnya main film horor mungkin bentukannya kita pingin tuh jangan bentukan yang princess, terus pocica lah segala macam, lebih kayak pocica lekong ya. Pokoknya pocica itu bahaya dah. Ya lebih ke orang dibucetin aja udah kelar gitu aja. Sebenarnya bikin serem film horor itu adalah musik kan. Iya, ya, instrumennya kan. Kalau untuk bentukan-bentukan kayak gitu ya makin lama dilihatin makin jelas, orang makinnya bohongan. Gitu. Dari situlah kita udahlah nggak usah main-main film inilah gitu. Karena yang trauma bukan satu orang, tapi satu tim semuanya gitu. Sampai produser kita pun satu waktu itu sudah tutup. Cukup main film setan. Karena dia pun traumanya karena dia dilihatin orang setinggi villa itu. Oh itu villa itu udah the best dah menurut gua. Mungkin kalau lu mau cobain silakan. Udah gitu aja mungkin, kan kita ke sesi pertanyaan nih Bang ya. Kan tadi kan berangkat bersembilan. Nah pada saat pertama kali memang belum ngeh gitu kalau itu malam satu suro atau apa. Kita ingetnya pada saat itu adalah libur besok, hajar aja. Karena orang kerja semua. Yang kita ambil hari libur. Nah, kalau untuk tanggalnya ini di tanggal, maksudnya di bulan apa itu Bang? Kurang lebih waktu itu pertengahan deh. Berarti sebelum pas Covid atau? Oh, kita syuting di villa pertama 2019 sebelum Covid. Oh, jadi syuting kedua ke sana lagi pas Covid. Pas Covid, syuting ketiga habis Covid. Oh, gitu. Gitu. Jadi syutingnya itu ya mepetnya dalam artian kita nggak mikirin itu malam apa. Ada tanggal merah aja itu ambil. Iya, kan karena kan kita orang kerja semua gitu. Beda halnya mungkin kalau kita emang semua udah fokus ke situ ya nyarinya ya mungkin nyari hari yang benar-benar aman. Iya. Tapi walaupun aman juga ya namanya kita mainin karakter dia nggak aman. Merasa terpanggil kali ya. Iya. Nah, satu lagi Bang, kan itu kan Abang kan bilang kan ada yang ngikut gitu sampai jadi pas begitu pulang ada yang orang penghuni situ ngikut. Nah itu di perjalanan pulang ada hal apa gitu, digangguin lagi nggak? Aman, cuma badan aja. Badan tuh kayak capeknya habis kerja rodi. Gitu. Kita tahu pun ada yang ikut itu ya emang dari orang-orang. Awal sih pertama gue tahu mulai ada yang ikut itu adalah pas sakit Covid, diurut dong. Karena kan emang gue biasa kalau habis syuting itu diurut karena biar enak lah. Yang ngurutnya pun juga punya kebiasaan lah segala macam. Ketika dia megang punggung udah nggak beres sekali. Dia pikir ya udahlah gitu. Kedua kali nggak beres lagi. Ketiga kali dia langsung ngebisikin gue, coba cari deh ke sini deh, tanya ini ada nggak beres banyak. Gue tanya ke orang yang pintar, oh iya. Pantesan nih anak sakit juga, sakit badannya, sakit juga dalamannya, begitu. Akhirnya dicek, oh iya ada dua. Yang satu pergi sendiri, karena yang satu itu emang di kantor. Oh, dia udah biasa di kerjaan ya? Itu, jadi dia mah udah biasa lah gitu. Udah karena ketemu, udah tahu lah. Udah tahu gitu. pulang gitu. Udah tahu pulang, jadi disuruh pulang pun mau. Cuman yang satu lagi ini ditanya diam, suruh pulang diam gitu. Mau nggak mau dipulang mungkin kejauhan kali Bang. Ya mau ngongkosin pakai apa? Pakai daun. Bagi bre-bre semua yang ingin menceritakan pengalaman atau kisah mistis yang pernah dialami, boleh langsung kirim cerita bre-bre ke Gmail Kuku Kaki atau boleh langsung DM ke IG Kuku Kaki. Gmail dan IG-nya ada di kolom deskripsi. Oh iya, Bang Ari ini kan punya konten kreator ya. Channel YouTube-nya apa Bang? Oh, ke Bahari Official. Iya, siapa tahu dari bre-bre semua yang pengen ngelihat konten-konten dari Bang Ari
tinggal nanti gue cantumin di deskripsi. Pokoknya jangan lupa subscribe juga. Ya pokoknya untuk yang teman-teman kuku kaki nih, kalau mau nonton film-film seru ada di Bahari Official. Kita lagi garap film yang bakal nanti kita terusin, film series adalah Si Lilis. Oh, si Lilis. Si Lilis. Tetangga gue bang. Ya beda itu, itu cantik. Pokoknya Si Lilis ada di Bahari Official. Untuk horor-horor kita berhenti dulu karena kita takut. Iya. Kita mau kontenin kayak situ dulu aja. Mungkin kedepannya bakalan ada lagi film-film horor. Ada. Tapi Si Lilis juga yang mainin. Ya, si Lilis juga yang mainin. Yaudah, gitu aja buat Bre-Bre Kuku Kaki. Paling pesan dari Bang Bahari ya tadi yang dibilang tadi, dimanapun kita berada, jaga sikap, jaga lisan, karena mau nggak mau kita harus sadari bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Bre-Bre Kuku Kaki.